Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 1,81%. Dengan total market cap sekarang di bawah 2 triliun, yaitu 1,97 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat sekarang Bitcoin turun sebesar 1,03%, Ethereum turun 1,34%, BNB turun tipis ya. Lalu ada Cardano salah satu yang sayangnya turunnya lumayan ya, sampai 10,98%. Jadi kita bisa lihat ya, karena Bitcoin gak jelas mau kemana gitu ya, cenderung polanya masih cenderung bearish, ujung-ujungnya apa yang terjadi, alts juga tidak bisa bertahan. Bahkan Cardano kemarin yang bisa dibilang melawan arah pun sekarang ikutan turun gitu. Dan kita bisa lihat daily close-nya ya, daily close dari Bitcoin ini ada di 41.671. Jadi untungnya tidak lebih rendah daripada di sini. Gue sudah bilang itu salah satu red flag-nya ya, kalau sampai Bitcoin close di bawah dari 41.500-an, that's bad. Karena kenapa? Dia membuat lower low. Di sini untungnya apa? Dia close-nya tidak di bawah dari situ, walaupun tipis, yaitu yang bikin deg-degan. Dan tentunya pada hari ini untungnya dia ada bounce. Tapi balik lagi, hari ini baru mulai, masih ada 21 jam lagi. Jadi harapan kita adalah jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai dia close di bawah dari 41.500-an. Karena kenapa? Gue ulangin, kalau sampai close di bawah situ berarti kita akan membuat lower low gitu ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya secara overallnya. Market kita bisa lihat cenderung merah lagi semua. Ya lagi-lagi yang keroknya adalah karena Bitcoin yang belum jelas mau kemana. Oke, dan akhirnya ada konfirmasi dari CEO Crypto.com, yaitu akhirnya jelas bahwa mereka beneran kehack. Ya. Jadi ada ratusan akun yang kehack. Dan bisa dibilang ini akhirnya jadi clear karena kemarin tuh masih cukup nggak jelas ya. Ada yang bilang cuma masalah teknis, ada yang bilang cuma maintenance, tapi akhirnya ada ada official statement lah dari Crypto.com. Jadi kita bisa lihat bahwa CEO dari Crypto.com yaitu Chris Marszalek akhirnya konfirmasi bahwa ada ratusan akun yang terkompromis oleh hackers dan funds-nya di-stolen, ya dicuri ya. Dan tetapi uniknya apa? Belum dikasih tahu detailnya, metodenya seperti apa, kenapa bisa jebol gitu. Dan akhirnya Marszalek ini sudah meng-acknowledge hack ini secara online di interview dengan Bloomberg Rabu lalu ya, dan mengatakan bahwa ada sekitar 400 akun customer yang compromise gitu. Nah, di previous statementnya Marszalek ini, dan ya bisa dibilang komunikasi dari Crypto.com ini dikritik tidak jelas ya, tidak jelas sehingga akhirnya membuat orang banyak yang bingung ini kena hack atau ada permasalahan teknis ya. Kita lihat sendiri kurang lebih seperti ini ya. Awalnya itu mereka langsung bilang tidak ada customer fund yang loss, terus lebih ngomongin ke downtime dan lain-lain. Jadi banyak yang berspekulasi ini kehack atau apa, dan ternyata benar, dia beneran kehack ya. Dan setelah itu security company PackShield akhirnya nge-post tweet yang mengklaim dan realitinya bahwa Crypto.com ini hilang sekitar 15 juta US dollars in Ethereum ya, dan sedang dikirim ke Tornado Cash untuk di wash ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, si Tornado Cash ini adalah cryptocurrency private tool yang sering kali kita tahu sebagai namanya mixer ya. Dan tujuan dari mixer ini adalah untuk menutup final destination dari Ether yang dikirim. Nah, otomatis tujuannya apa? Untuk money laundry gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin yang menjadi permasalahan adalah bukan hacknya ya, lebih ditekankannya adalah orang-orang nggak terus suka si Chris Marszalek ini menutup-nutupi fakta bahwa mereka kehack ya. Tetapi uniknya apa? Uniknya CRO nggak ya, bisa dibilang nggak parah ngedamnya ya, walaupun beritanya akhirnya sudah terkonfirmasi. Jadi ya mungkin orang nggak terlalu peduli dengan hack ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa Crypto.com still masih dalam posisi yang bearish ya. Bahkan belum dekat dengan MA20. Jadi for now untuk CRO sih gua wait and see. Ya, ini mumpung kita lagi bahas CRO, jadi gua update juga deh soal CRO ya. Jadi kita bisa lihat sejak drop di sini ya, sejak di akhir Desember, sayangnya dia terus membuat lower high, lower high, lower high, dan seterusnya. Ya, bahkan sampai sekarang dia belum sempat rally lagi, di mana yang lain sudah ada yang rally, CRO masih ngendet gitu. Nah, sekarang tinggal menjadi pertanyaan adalah akan bisa serendah apa. Dan sekali lagi ini adalah pengingat untuk apa? Untuk tidak beli di resisten. Gue inget banget waktu itu semasa CRO ini sangat nge-hype banget, semua orang pengen beli, tetapi ya karena belum kena support, kalau gue pribadi sih gue nggak beli gitu ya.
Dan balik lagi banyak yang banyak orang yang hanya chasing pumps di CRO ini ya. Mereka tidak pelajari dengan benar seperti apa dari tokenomics-nya, apa utility dari si CRO ini. Mereka hanya ya pokoknya in it for the pump, ujung-ujungnya pas nyangkut bingung sendiri gitu. Jadi baik lagi gue ingetin untuk apa jangan paksain beli resisten ya, karena di sini bisa dibilang sangat tempting ya. Dia lama banget nggak nyentuh MA20. Ya kalian pasti aduh banyak yang udahlah beli di sini aja, nanti juga naik ya, pada faktanya turun gitu. Jadi sebagus-bagusnya beli di resisten akan lebih bijak dan lebih baik kita averaging di support gitu ya. Ingat bukan all in di support ya, tapi averaging di support gitu. Jadi kurang lebih untuk CRO, kalau gue pribadi sih tunggu sampai dia minimal bisa menaklukkan MA20. Itu paling minimal ya. Tapi itu pun masih dihitungnya ya masih lumayan high risk karena bisa dibilang konfirmasi belum terjadi ya. Lebih baik lagi kalau sudah seperti apa nih? Dia bisa menaklukkan 20, mungkin koreksi dulu nggak apa-apa, mengkonfirmasi bahwa 20 sebagai support, tembus lagi 50 dan mantul lagi 50. Artinya apa? Dia membuat higher high dan higher low gitu ya. Jadi sebelum terjadi seperti itu, dia belum membuat higher high, higher low, gua belum tambah. Gua akan ambil posisi di CRO gitu ya. Dan kalau secara strukturnya juga kemarin ini close-nya nggak terlalu bagus ya. Karena kenapa? Dia close di bawah dari close di sini. Artinya apa? Dia membuat lower low gitu. Oke, dan selanjutnya kita masuk lagi ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat close dari Bitcoin kemarin ya dibilang bagus banget juga enggak ya. Dia close di 41.600. At least itu masih di atas dari close di sini. Artinya apa? Dia tidak membuat lower low. Tapi baik lagi, hari ini baru dimulai ya. Semoga saja pada hari ini kembali lagi dia bisa close di atas dari situ gitu ya. Bad news-nya apa? Bad news-nya di 4 hourly chart kita bisa lihat bahwa MA20 menjadi resisten yang sangat menyebalkan ya untuk Bitcoin. Alias dia menjadi tukang pukul. Nah sekarang PR untuk Bitcoin quite simple ya, dan itu di H4 juga nggak terlalu jauh ke depan. Yaitu harus dia taklukkan MA20 minimal. Dia close di atas 20 dulu. Setelah itu mungkin konsolidasi di tengah-tengah antara 50 dan 20, lalu tembus MA50 gitu. Itu menjadi sangat penting untuk Bitcoin. Karena kalau dia terus kepukul, kita bisa lihat ya akan dengan gampang dia membuat lower low gitu. Di daily untungnya dia belum membuat lower low, tetapi kalau di 4 hourly dan baru kita tarik dari sini, dia terus membuat higher low dan lower low, higher low dan lower low gitu. Ya. Jadi dia harus mulai pecah pola itu. Kalau dia nggak pecah pola itu, ya baik lagi akan bearish dan turun terus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah sinyal, bukanlah financial advice. Tujuan dari DCWT ini adalah untuk membiasakan kita charting, supaya kita bisa nanti ke depannya charting secara mandiri. Oke, dan selanjutnya Cardano. Luar biasa menyedihkan ya untuk Cardano. Kemarin dia sudah mencoba untuk kembali lagi ke atas dari $1.48 ya. Bahkan di posisi tertingginya itu mencapai di $1 lebih 53 sen ya. Tetapi kita bisa lihat karena Bitcoinnya turun ya, dan ya bisa dibilang sideways cenderung turun, akhirnya Cardano-nya pun kehilangan momentum ya. Tetapi good news-nya apa? Good news-nya masih bertahan ya. MA50 masih cukup kuat untuk menahan harga Cardano. Tapi tentunya hari ini baru saja dimulai ya, masih ada 21 jam lagi. Jadi kita nggak tahu apakah 50 ini kuat atau tidak. Jadi PR untuk Cardano seperti yang kalian bisa tebak adalah mempertahankan MA50 di daily gitu ya. Sebenarnya gini, nggak apa-apa sideways dulu di sini ya. Sideways dulu di sini. Tunjukkan bahwa 50 adalah support yang cukup kuat dan pelan-pelan 20 akan golden cross. Nah, saat sudah seperti itu minimal akan lebih bullish. Dan buat kalian yang sudah pasang di MA50 ya berarti sudah dapat posisi di situ ya. Tinggal kita tunggu apakah 50 ini cukup kuat atau tidak ya. Nah, lalu selanjutnya bisa juga menjadi PR untuk Cardano adalah ya sebenarnya lebih ke situ sih PR-nya ya. Kalau bisa dia jangan sampai tembus 50 dan konsolidasi nggak apa-apa. Jangan berharap dulu langsung nge-pump lanjut ke atas ya. Karena baik lagi Bitcoin masih belum jelas ya. Jadi selama Bitcoin masih belum jelas menurut gua, Cardano akan cenderung lebih sulit untuk lanjut ke atas. Dimana kita bisa lihat korelasi Cardano cukup besar terhadap BTC belakangan ini ya. Dan bisa dibilang juga
kesannya BTC turun sedikit, Cardano lebih parah secara secara penurunan harga. Kenapa bisa seperti itu? Baik lagi, karena Cardano walaupun market cap dia nggak kecil, tapi dia masih jauh lebih kecil daripada BTC. Jadi kalau dia berkorelasi tinggi, ya otomatis saat BTC turun dikit, Cardano turunnya parah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, gue ulangin. Boleh aja kan pasang lagi buy limit di M50 ya. Atau ya sudah tunggu saja dulu sampai dia ada konfirmasi, dia konsolidasi dulu di sini. Mungkin dia koreksi lagi nanti dan pantulan selanjutnya kita beli. Gitu. Oke, dan selanjutnya Atom juga sama-sama ketarik oleh BTC ya. Kita bisa lihat BTC kemarin sedikit menyebalkan ya, dia sampai 41.200-an paling rendahnya. Dan kita bisa lihat akhirnya kerusakannya terjadi juga di altcoins ya. Jadi Cosmos kemarin tembus MA20. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Cosmos cukup kuat untuk kembali lagi reclaim MA20? Close lagi di atas. Kalau bisa, that's really good ya. Tapi kalau secara volumenya kita bisa lihat beberapa hari ini not too good for Cosmos ya. Tapi baik lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi PR untuk Cosmos adalah yang paling simpel adalah menembus lagi MA20 dan close di atas dari sana ya. Dan tentunya mengonfirmasi lagi bahwa 20 adalah support yang kuat lagi untuk Cosmos. Karena baik lagi, bisa aja dia cuma sedikit ke atas dan akhirnya cuma nge-wick gitu ya. Dan kalau kita lihat di weekly juga, dia belum overbought kemarin ya, belum overbought. Jadi kalau gue lihat ya, andaikan sampai BTC terus-terusan seperti ini, ada kemungkinan Cosmos akan mencari support dulu di MA20 gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Atom ya, kalian bisa saja sebenarnya siap-siap pasang jaring atau buy limit di MA50 di daily, just in case dia lanjut lagi turun gitu. Dan buat yang lebih agresif, boleh aja sebenarnya kalau dia nembus MA20 atau close di atas MA20 daily-nya gitu. Ya, tapi masih masuknya lebih resiko ya. Untuk 4 hourly gua saranin tinggalin dulu gitu ya, karena masih kita lihat polanya masih bearish gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Luna. Nah, Luna ini salah satu yang not bad ya, not bad at all. Kemarin gue pikir dia ada peluang cukup besar untuk bisa sampai turun di MA50 ya, atau di bawah 50. Tetapi pada faktanya tidak, dia malah menembus breakout tembus MA20 gitu. Teorinya kenapa? Menurut gua karena supportnya ini ada confluence dengan $75 ya. Dengan ada confluence seperti ini, maka secara price action dia harusnya lebih cenderung break up dibandingkan dengan breakdown gitu. Dan ternyata benar ya. Jadi buat kalian yang kemarin pasang di MA50, congrats sudah dapat posisi yang cukup bagus. Ya, tapi baik lagi, the battle is not over ya. BTC masih ngambek, ya Luna pun nggak akan bisa parabolik gitu ya. Jadi untuk Luna sebenarnya buat kalian yang ketinggalan di MA50 kemarin boleh aja pasang lagi tapi di-update ke 50 yang di sini gitu ya, di sekitar $77 ya. Jadi untuk Luna kurang lebih seperti itu. Not that bad ya, not that bad. Dan di weekly-nya pun dia salah satu yang masih cukup bullish untuk dilihat di weekly-nya. Masih cukup jauh dengan MA20 di weekly. Gitu. Dan buat kalian yang para high risk, risk taker, gua saranin jangan dulu ke 4 hourly chart ya, karena kita bisa lihat sendiri masih belum terlalu jelas ya. Jadi sekali lagi gue ulangin, boleh aja kalian pasang buy limit di MA50 di daily, yaitu di area $77 lebih 31 sen gitu. Atau boleh aja kalau kalian terasa ini bisa lebih dalam lagi, boleh di $75 lebih 11 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan yang terakhir Solana ya, akhirnya MA200-nya ketembus juga guys ya. Ini sedikit menyedihkan ya kalau kita lihat, dan bukan cuma tembus 200 tetapi dia membuat apa di sini, lower low ya, close dia lebih rendah daripada di daerah sini ya. Artinya apa? Artinya masih bearish gitu. Padahal kalau kita lihat 200 ini sudah berkali-kali menjadi support yang baik untuk Solana ya. 1 2 3 4 5 6 akhirnya di ketujuh tembus juga gitu ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa sekuat-kuatnya altcoins saat Bitcoin sedang bearish ya, dia akan ikutan ketarik gitu. Jadi rata-rata altcoins gitu ya, kalau kalian lihat saat bear market gitu ya, nggak ada yang tahan dengan ya ketariknya dengan Bitcoin. Itu jadi sekali lagi bisa aja ada altcoins yang wah ngepam gitu kesannya saat Bitcoin sedang bearish, tetapi nggak akan tahan lama gitu. Pasti at some point akan ikutan ketarik. Aduh kenapa bang? Kayaknya nggak adil. Ya memang kadang-kadang dunia nggak adil gitu. Dan yang memang pada faktanya korelasi
cryptocurrency marketnya masih sangat besar terhadap Bitcoin gitu ya. Jadi instead of nanya terus kenapa ya bang, kenapa sih, kenapa harus, lebih baik ya udah pelajari saja pada faktanya korelasinya tinggi dan kita trade accordingly gitu ya. Jadi untuk Solana ya dengan jelas ya apa PR-nya? PR-nya adalah menembus lagi MA200 begitu, which is sayangnya rada jauh juga. Dan semoga saja MA200 ini tidak menjadi resisten untuk Solana. Karena kalau sampai dia jadi resisten, siap-siap sudah nggak ada support ya di daily, jadi kita harus masuk ke weekly. Dan weekly-nya kita bisa lihat MA50-nya masih sangat jauh ya, masih di $94 alias di bawah 100 ya. Ya jadi lumayan bikin deg-degan. Semoga saja dia bisa kembali lagi tembus MA200 dan menjadikan 200 lagi sebagai support. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.